Namaste. Halo semuanya, balik lagi sama aku Anabel dari Yoganesia dan hari ini aku sudah sama Kak Widya. Hai Kak Widya. Halo. Kak Widya boleh nih kenalin diri ke teman-teman Yoganesia nih Kak. Oke, kenalkan teman-teman Yoga Indonesia, nama saya dengan Widya Dewi. Saya adalah guru yoga, tinggal saya di Bogor. Kemudian saya mengajar udah dari tahun 2011 ya, udah lama ya. Lama ya Kak ya. Iya, Oke. gitu. Ya, jadi teman-teman, Kak Widya ini udah terkenal nih dengan gentle flow yoganya ya Kak ya. Oke, mungkin Kak kita akan banyak sharing nih ke teman-teman Yoganesia gimana sih supaya kita dalam menghadapi situasi sekarang, apalagi sekarang kita ada pandemi COVID-19 kan Kak ya. Mungkin di sini teman-teman Yoganesia ada yang stres atau mungkin anxiety atau boring gitu. Gimana sih nih Kak, Kakak sebagai praktisi yoga mungkin akan share ke teman-teman Yoganesia apa nih yang dapat ngebantu teman-teman semua untuk mengatasi masalah-masalah itu. Oke. Ya, jadi seperti kita tahu ya, Bel, jadi kalau sekarang ini kan memang kondisi wabah pandemik ini udah masuk bulan keberapa ya? Udah berapa bulan? 5 atau 6 ya? Lama sekali ya. Dan saya yakin nggak cuma saya ngerasa paling cuma 1 bulan 2 bulan nih selesai. Ternyata kok nggak beres-beres ya gitu. Dan ketika wabah ini berkepanjangan dan semakin menjadi-jadi, justru kondisinya sekarang kan sebenarnya kalau kondisi realnya kalau kita mau bener-bener ngelihat kan sebenarnya makin serem ya gitu. Tapi dan itu pasti memberi dampak yang kurang baik buat kita sebagai manusia nih. Jadi saya yakin nggak cuma saya pun saya juga nggak bisa pungkiri, saya juga kadang-kadang kalau lagi keluar pasti stres gitu ya. Dan stres itu tidak hanya stres, bahkan beberapa orang yang mungkin dia tidak punya output, dia akan mengalami frustasi atau mungkin kegelisahan terus-menerus, dan itu bisa larinya macam-macam, bisa ke kesehatan, bisa ke insomnia, susah tidur, macam-macam lah ya. Dan itu kalau berkepanjangan selain berdampak ke fisiknya dia, juga berdampak ke orang-orang di sekitar dia gitu pastinya ya. Jadi kan kurang baik ya gitu. Dan saya yakin ketika kita mengalami stres itu kita harus tahu nih apa ya penyebabnya, nomor 1 itu. Dan yang kedua, kita harus tahu juga apa nih outputnya. Jadi sebenarnya stres itu pasti tidak bisa dihindari dong ya, pasti. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita hadapi si stres itu dan kita tahu nih outputnya apa gitu. Nah, output release maksudnya ya. Jadi kita tahu ketika kita stres kita harus gimana nih, nggak cuma diem aja, nggak cuma kita pantengin, aduh kok kayaknya gini amat ya hidup ya gitu ya. Kita tahu bahwa ada hal yang kita bisa lakukan nih sesuatu. Nah, salah satunya yang bisa membantu mengurangi dampak dari stres itu adalah dengan kita berlatih yoga. Oke. Berarti berlatih yoga ini bisa ngebantu kita dan teman-teman yang lainnya ini untuk merilis rasa-rasa yang kurang nyaman, mungkin gitu, pikiran-pikir, mengalihkan pikiran-pikiran yang jadi ini ya Kak ya. Sebenarnya gini, jadi ketika kita stres, kita pasti akan cenderung freeze ya. Jadi yang mungkin saya mau bahas juga, pasti dampaknya satu, pusing nih gitu ya. Terus sesak napas kita akan lebih pendek karena hormon kortisolnya akan naik nih di tubuh. Kemudian jantung berdetak lebih cepat gitu ya. Kemudian otot-otot di tubuh juga lebih freeze. Biasanya yang kena pertama adalah daerah bahu, leher, kemudian pundak, punggung, dan hips juga ya. Hipsnya tuh biasa lebih tight. Jadi ketika ketahuan itu ketika kita berlatih, pasti hipsnya nggak akan selentur biasanya gitu ya. Nah, dengan kita berlatih yoga gitu ya, salah satunya adalah dengan latihan nafas tuh Bel. Jadi kita latihan nafas, kita sadar penuh nih nafas kita seperti apa gitu ya. Kita sadar penuh ketika kita stres, nafas kita pendek nih, apa yang bisa kita lakukan? Salah satu dengan latihan nafas, dan yang kedua adalah dengan berlatih pose-pose yang membantu merilis ketegangan yang ada di bagian-bagian tubuh yang tadi saya bilang itu, pressure. Gerakannya simpel, hanya simple stretching, tapi efeknya luar biasa besar buat kita gitu. Dan yang jelas kita jadi punya me time ya, sejenak deh lupain dulu deh si stres itu. Kemudian kita latihan,
kita punya energi baru, nanti setelah itu kita bisa genggam lagi si masalah itu dengan energi baru, kita lebih kuat gitu. Harapannya begitu, Bel. Oke. Tuh teman-teman Yoganesia, mungkin kalau udah ngerasa tight di bagian bahu atau di di hipsnya ya kayak tuh mungkin ada tanda-tanda nih sedikit ini ya, terlalu banyak pikiran ya kayak. Oke deh Kak. Terus kalau gitu mungkin dari Kakak ada tips nggak nih buat ke teman-teman Yoganesia dan teman-teman yang mungkin biasa yoga atau mau mulai dari latihan pernafasannya aja dulu nih Kak. Gimana sih cara kita memulai supaya bisa yoga duluan, supaya bisa latih bernafas, karena kan ada yang mungkin kurang mengerti juga nih Kak, gimana sih cara mulainya gitu. Kalau ditanya gitu saya rada bingung ya. Jadi salah satu caranya adalah harus dimulai, harus dicoba ya. Jadi saya tahu nih buat kaum perubahan yang ada di rumah, mungkin teman-teman Yoganesia yang di rumah nih pasti pada kalau udah, saya pun juga ngalamin ya. Kalau saya udah mager, saya udah kayak buat bergerak tuh susah banget, dan itu harus dipaksa, nggak ada cara lain sih, Bel. Jadi itu harus dipaksa, nomor satu. Dan yang kedua, gelar matrasnya gitu. Nggak punya matras ya udah yang ada aja apa gitu. Yang penting ada alasnya ya Kak. Yes, kemudian ya berlatih gitu, karena biasanya yang paling berat adalah ketika memulai gitu. Ketika sudah dimulai, ya udah begitu berlatih, latihan nafas dan lain-lainnya tentu itu teknis khusus ya, harus kita bahas di kesempatan yang lain. Nah kemudian nanti biasanya setelah latihan nafas baru kita nanti latihan intinya adalah melatih pose-pose ya, pose-pose yoga. Dan biasanya sih sesudah latihan baru tuh kerasa feels good. Aduh untungnya tadi latihan ya, biasanya seperti itu. Kayaknya sih tipsnya menurut saya itu sih, harus sedikit dipaksakan. Apalagi kalau udah keringetan kan capek tidur enak banget kayak. Jadi dengan bergerak kita paling nggak sedikit teralihkan dari pikiran-pikiran negatif yang ada di sini nih di kepala kita, dan kemudian nanti setelah bergerak biasanya kita akan ngerasa nyaman sih gitu. Jadi itu yang dicari sih, rasa nyaman gitu. Oke, itu untuk teman-teman Yoganesia nih mungkin yang masih males-malesan, masih entar-entar, yuk kita coba mungkin dari sebentar dulu ya Kak ya. Betul. Mungkin kalau belum coba tuh katanya belum jatuh cinta ya Kak ya. Dan nggak dipaksakan sih nomor satu. Jadi jangan dilihat kalau yoga tuh adalah, kadang-kadang orang sekarang pemikiran mereka yoga tuh yang serem-serem ya, posenya harus yang susah-susah gitu. Sebenarnya enggak kok. Jadi yoga tuh bisa dilakukan dengan gerakan sesimpel mungkin. Jadi tidak ada yang menakutkan dengan yoga gitu ya. Jadi dan tidak dipaksakan. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa lakukan gerakannya ya udah gitu. Itu sih nomor satu. Jadi kita ngerasa nyaman. Yang penting nyaman. Kemudian kita, dan otomatis kalau kita ngerasa nyaman itu akan lebih safe ya. Jadi dilakukan pose dengan lebih aman juga. Ya itu biasanya nanti sesudahnya rasanya akan enak gitu, akan nyaman. Oke deh Kak Widya, kalau gitu makasih banyak nih Kak untuk sharing-sharingnya untuk teman-teman Yoganesia. Teman-teman Yoganesia mungkin yang udah punya matras yoga, matrasnya cuma nganggur ngeliatin teman-teman tiduran aja. Yuk kita coba latihan, karena apalagi ada video-video dari Kak Widya nih, apalagi ada video tentang stress release flow. Nah mungkin teman-teman bisa coba dari situ dulu, ntar ketagihan yoga tiba-tiba udah ikut banyak kelas atau ikut banyak pose-pose yang lainnya, ternyata kita bisa melakukan pose-pose yang selama ini nggak kepikiran juga ya Kak ya. Oke deh kalau gitu, makasih banyak nih Kak Widya sekali lagi untuk insight-nya dan latihan-latihan sebelumnya. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe YouTube-nya Yoganesia. Sampai jumpa di obrolan dan latihan selanjutnya. Namaste.